warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Halo. Nah, jadi saya Bintang Ivana Halida, absen 7. Saya Meriza Al-Sabrina, absen 18. Nah, jadi di sini kami akan mempresentasikan mengenai drama pandemi bahasa Jawa Dari teater Komar. Jadi pembahasan kita pertama yaitu latar belakang. Pertunjukan teater menjadi salah satu pertunjukan seni yang menggambarkan kehidupan manusia sehari-hari. Pertunjukan teater adalah seni tampil verbal yang melibatkan aktor di panggung atau podium dengan dukungan latar belakang dan properti panggung. Pertunjukan teater juga merupakan salah satu karya sastra yang mengungkapkan cerita melalui dialog para tokohnya. Pertunjukan teater yang berjudul Pandemi ini yang kita bahas sekarang ini karya N. Riantiarno dibangun dengan unsur intrinsik teater yang lengkap. Penelitian ini menggunakan pendekatan objektif dengan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Nah, lalu selanjutnya hasil penelitian yang akan kita bahas yaitu pertama ada judul, tema, alur, latar, tokoh dan penokohan. Selanjutnya yaitu amanat. Yang pertama ada judul. Judul dalam sebuah karya sastra merupakan kunci untuk melihat karya tersebut secara keseluruhan. Untuk itu, maka tertulis memilih seni pertunjukan teater yang berjudul Pandemi. Jika dilihat dari judulnya saja, maka pertunjukan teater ini menceritakan tentang peristiwa di mana maraknya kasus pandemi COVID-19. Lalu yang selanjutnya yang kedua tema. Tema merupakan pikiran pokok yang mendasari sebuah karya. Pokok pikiran ini kemudian dikembangkan dengan sedemikian rupa sehingga menjadi cerita yang utuh dan menarik. Dalam pertunjukan teater yang berjudul Pandemi, karya N. Riantiarno, pengarang mengangkat isu kesehatan dan sosial yang sedang terjadi saat yaitu wabah virus COVID-19. Lalu yang ketiga ada alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita yang membentuk suatu kesatuan cerita. Dalam teater, tahapan alur dimulai dari tahapan permulaan, tahapan pertikaian, tahapan perumitan, tahapan puncak, dan tahapan peleraian, lalu tahapan akhir. Dalam pertunjukan teater yang berjudul Pandemi ini, pengarang menggunakan alur maju di mana tahap permulaan diawali dengan pembahasan mengenai dampak pandemi yang membuat perselisihan dan diakhiri dengan kesabaran serta ketaatan untuk hidup. Selanjutnya adalah latar. Dalam pertunjukan teater ini, latar tergambarkan di sebuah rumah tua yang sederhana. Waktu yang digambarkan dalam pertunjukan teater tersebut adalah pagi hari. Hal ini terlihat karena ada suara kicauan burung dan saat Rizaldi disuruh berjemur di sinar matahari pagi oleh istri. Suasana yang digambarkan dalam teater dengan sederhana di awal suasana yang cukup cemas karena Bapak Rizaldi kehidupannya begitu-begitu saja semenjak pandemi. Tidak berubah dan santai, tapi di pertengahan terjadi ketegangan antara Surtikanti dan Dr. Pasha sedang membicarakan masa depan. Mereka mau kawin nih. Lalu tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan peran yang terdapat dalam teater. Penokohan merupakan keseluruhan ciri jiwa seorang tokoh. Rizaldi Sukarmin adalah laki tua yang berperan sebagai bapak dari Surtikanti dan suami dari Sahrinas Sukarmin. Sifatnya gampang putus asa, tidak sabaran, suka mengeluh dan pelupa, penyakitan juga. Sahrinas Sukarmin, istri dari Rizaldi dan ibu dari Surtikanti, adalah penyabar, selalu bersikap positif dan baik-baik. Surtikanti Sukarmin, anak dari Rizaldi dan Salinas, tidak sabaran, tidak mau jauh dari orang tua. Dr. Pasha Putlimansyah, suami dari Surtikanti, dia dokter yang mau pergi ke Timika untuk pengabdian. Selanjutnya adalah amanat. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada penonton. Amanat dalam teater ini disampaikan secara langsung, melainkan disampaikan lewat dialog-dialog yang diucapkan oleh para pemeran. Dalam pertunjukan teater yang berjudul Pandemi ini, karya N. Riantiarno, pengarang ingin menyampaikan pesan bahwa harus jaga masker dan jaga jarak ya.
Lalu kesimpulannya, berdasarkan pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pertunjukan teater yang berjudul Pambumi sangat mencerminkan kehidupan manusia di masa pandemi COVID-19. Banyak manusia-manusia yang mengambil keuntungan di tengah kesulitan yang melanda segala sektor kehidupan. Manusia-manusia menjadi tidak peduli dengan sesama karena yang mereka pikirkan hanya diri mereka sendiri. Sampai sini video kita. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.